Halo pecinta film, selamat datang kembali di Hegemoni. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film action yang berjudul Nobody. Film Nobody akan membawa kejutan bagi pecinta film thriller tentunya. Pertarungan yang terjadi terasa lebih nyata berkat sentuhan sang sutradara yaitu Ilya Naishuller. Film ini ditulis oleh Derek Kolstad yang sebelumnya berhasil membuat naskah ternama dalam film John Wick. Film ini menceritakan perjuangan seorang pria yang sering diremehkan dan bahkan diabaikan oleh keluarganya sendiri. Namun sebagai pria, ia terus berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan yang cukup brutal. Dan oke, daripada kebanyakan spoiler di awal, ini dia alur film Nobody. Cerita dimulai dari scene seorang pria yang tengah diinterogasi oleh dua orang petugas. Namun dengan santainya, dia malah mengeluarkan rokok dan makanan kucing dari sakunya. Saat ditanya mengenai siapa dirinya, pria ini dengan santainya menjawabnya dengan Nobody. Film kemudian beralih dengan diperlihatkan seorang pria paruh baya yang bernama Hans Mansell. Dirinya adalah seorang kepala keluarga sekaligus ayah dari kedua anaknya. Kehidupan yang jalani Hans memang terlihat biasa-biasa saja seperti kebanyakan keluarga pada umumnya. Hans juga bekerja di suatu perusahaan milik mertuanya yang berjalan di bidang pembuatan bahan bangunan. Kehidupan Hans memang terlihat monoton seperti bangun tidur, olahraga, berangkat kerja, lalu tidur kembali dilakukan berulang-ulang setiap harinya. Tapi tenang saja Pak, kamu masih punya teman di sini. Hingga pada suatu malam rumah mereka dimasuki oleh dua orang yang tidak dikenal yang berniat untuk mencuri dan menjarah rumah mereka. Meskipun ia menyadari kehadiran kedua pencuri itu, Hat malah memutuskan untuk tidak melawan dan membiarkan pencuri itu mengambil apapun yang ada di rumah mereka. Tetapi tidak lama kemudian, anak pertama Hat yang bernama Black mencoba melawan salah satu maling tersebut. Hat bisa saja melumpuhkan pencuri itu di saat salah satu dari mereka berpaling darinya. Namun tetap saja, Hat kembali membiarkan dan meminta anaknya itu untuk melepaskan pencuri tersebut. Sangat jelas, hal yang dilakukan Hat membuat Black begitu kecewa. Tidak seperti sebagaimana seorang ayah yang mencoba melindungi keluarganya. Hat sepertinya tak melakukan hal itu dan membiarkan pencuri itu melakukan apapun di rumah mereka. Setelah kejadian itu, polisi yang mendapatkan laporan atas sebuah kejadian perampokan akhirnya mendatangi rumah Hat. Mereka meminta semua data dan informasi atas perampokan di rumah mereka. Setelah mendapatkan semua informasi dari Hat, akhirnya polisi itu pergi dan berkata kepada Hat untuk menjadi ayah yang lebih bertanggung jawab lagi bagi keluarganya. Bahkan polisi itu juga sedikit meremehkan Hat. Pagi harinya, Hat mendapat beberapa komentar negatif yang dilontarkan oleh tetangganya. Alhasil, hal itu membuat Hat merasa menjadi seorang yang pengecut. Tidak hanya itu, di mana di tempat kerja Hat, dirinya juga mendapatkan perilaku yang kurang baik, di mana teman dari Hat juga merendahkan Hat atas kejadian perampokan di rumahnya semalam. Bahkan temannya itu sampai memberikan sebuah senjata api untuk Hat. Jika peristiwa perampokan itu terulang kembali, Hat bisa saja melawan dengan menggunakan senjata itu, jelasnya. Berbeda dengan orang-orang yang memandang Hat sebagai seorang pecundang, mertua dari Hat mendukung apa yang dilakukan oleh Hat kepada perampok itu. Karena mertua Hat berpikir, jika saja Hat melawan, maka perampok itu bisa saja mencelakai keluarganya. Berhari-hari setelah kejadian perampokan itu, Hat terlihat sedang menghubungi seseorang dengan menggunakan sebuah radio. Rupanya Hat menghubungi adiknya yang bernama Hari. Hari adalah seorang buronan polisi karena sebuah kasus kriminal yang membuat namanya tercantum di daftar pencarian orang. Namun di sini, Hari tidak dijelaskan secara detail kasus apa yang telah dilakukan olehnya. Hat menjelaskan semua alasannya kepada Hari, kenapa dirinya melepaskan perampok di rumahnya waktu itu. Rupanya Hat mengetahui senjata yang dipakai perampok itu hanyalah senjata tanpa peluru, sehingga dirinya merasa kasihan jika harus melumpuhkan mereka.
Hat kemudian kembali ke rumah di saat semua anggota keluarganya sedang mempersiapkan makan malam. Dan tiba-tiba anak Hat yang paling kecil menanyakan gelang kucing miliknya. Ia menanyakan kepada Hat apakah gelang tersebut juga diambil oleh perampok itu. Hal itu kembali membuat Hat merasa bersalah kepada anaknya karena dirinya merasa tidak bisa menjadi ayah yang baik. Akhirnya Hat pergi dengan rasa kesal yang selalu dirasakan oleh dirinya. Hat rupanya pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat tinggal dari ayah Hat. Dan di sini kita semua akan mengetahui siapa sosok Hat yang sebenarnya. Rupanya Hat adalah seorang agen FBI yang dimana selama ini dirinya menyembunyikan semua identitasnya kepada semua orang, termasuk kepada istri dan juga anaknya. Kini Hat tidak lagi menyembunyikan identitas dirinya lagi. Bukan karena tidak ada alasan. Rupanya Hat ingin mencari semua pelaku yang pernah merampok rumah miliknya waktu itu dengan cara mendatangi semua jasa pembuatan tato di kota tersebut. Hal itu dikarenakan salah satu perampok yang memasuki rumah Hat memiliki simbol tato yang bergambar buruk. Dengan bekal petunjuk itu, Hat mencari ke semua tempat jasa pembuatan tato. Sampai pada suatu ketika Hat datang ke tempat tato yang isinya adalah para gangster. Di saat para gangster itu hendak menyerang Hat, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang begitu melihat lengan Hat, langsung pergi meninggalkannya. Thank you for your service. Hal itu membuat semua gangster yang ada di tempat tersebut tidak jadi menyerang Hat. Dan sampai di sini, Hat akhirnya menemukan informasi tentang perampok di rumahnya waktu itu. Setelah mendapatkan informasi di mana perampok itu berada, Hat akhirnya menemukan sepasang perampok yang ia cari selama ini. Dengan penuh rasa marah, Hat memukul perampok itu tanpa ampun dan Hat menanyakan di mana gelang kucing yang diambilnya. Namun perampok itu tidak merasa mengambil gelang kucing milik anaknya itu. Merasa kesal dengan ucapan perampok itu, Hat mencoba untuk menembak pria tersebut, namun tak lama kemudian Hat mendengar suara bayi dari kamar mereka. Rupanya sepasang perampok itu dengan terpaksa harus mencuri di rumah Hat karena ekonomi keluarga mereka sedang tidak baik, ditambah lagi untuk biaya persalinan istrinya itu. Dengan kehidupan yang perlahan-lahan memburuk, rasa amarah dan dendam mulai tumbuh dalam dirinya. Semuanya memuncak ketika dia melihat sekelompok berandalan yang mengganggu orang-orang di dalam bus yang ia naiki. Meski awalnya Hat diremehkan oleh berandalan itu, namun hanya berbekal tangan kosong saja, ia berhasil melumpuhkan semuanya. Bahkan semua berandalan itu terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Hat yang dipenuhi luka di wajahnya bergegas untuk pulang. Dan sesampainya di rumah, ia secara diam-diam pergi ke kamarnya. Hal itu Hat lakukan karena dirinya tidak mau keluarganya mengetahui apa yang sudah terjadi. Namun sayang, rupanya istrinya itu sedang menunggu kepulangannya. Dan melihat hal itu, istrinya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Hat enggan memberitahu apa yang telah terjadi menimpanya. Layaknya istri kepada suaminya, ia pun mengobati Hat dengan perlahan-lahan, bahkan dengan penuh rasa kasih sayang. Sejak saat itulah kehidupan Hat mulai berubah. Ia bukanlah Hat yang selama ini dikenal oleh keluarganya. Istrinya pun mulai merasa curiga akan masa lalu Hat yang selama ini mungkin belum ia ketahui semuanya. Di sisi lain, seorang pria yang bernama Julian, ia adalah seorang mafia kelas kakap di kota itu. Bahkan dirinya adalah salah satu mafia yang kebal hukum. Setiap kejahatannya selalu tidak bisa disentuh oleh hukum. Hingga tak lama kemudian, ia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa adik kesayangannya sedang kritis di rumah sakit. Mendengar hal itu, ia pun langsung pergi ke rumah sakit di mana adiknya dirawat.
Sesampainya di sana, ia pun begitu sedih dan bercampur emosi melihat adik kesayangannya yang sedang sekarat. Rupanya adik dari Julian adalah salah satu orang yang dihajar Had sewaktu kejadian di dalam bus kemarin. Julian tidak tinggal diam, ia mencoba mencari tahu dalang dari semua itu. Bahkan dirinya berniat untuk melenyapkan pelaku yang melukai adiknya. Rupanya salah satu teman dari adiknya Julian mempunyai sebuah kartu yang dimana kartu itu adalah milik Had. Dengan berbekal petunjuk sebuah kartu yang diberikan oleh temannya itu, Julian pun mencoba mencari tahu tempat tinggal dan juga latar belakang dari Had. Shane kembali kepada Had yang dimana dirinya bersiap untuk sarapan bersama keluarganya. Had mendapatkan sebuah telepon dari Hari yang memberitahunya bahwa Had sedang dalam masalah besar. Hari memberitahu Had bahwa Julian sedang mencari dirinya. Namun Had tampaknya sudah mengetahui bahwa kejadian itu akan berujung panjang. Benar saja, anak buah Julian mendatangi rumah Had. Bahkan mereka lengkap dengan persenjataan yang luar biasa. Melihat hal itu, Had segera membawa istri dan juga keluarganya ke sebuah ruangan bawah tanah agar mereka bisa selamat. Sedangkan dirinya hanya seorang diri melawan anak buah Julian. Hanya berbekalkan sebuah pisau dapur, Had mencoba melawan mereka semua. Namun hanya sebagian dari anak buah Julian yang bisa ia lumpuhkan. Karena pada akhirnya Had pun dilumpuhkan dan dibawa oleh mereka. Had dimasukkan ke sebuah bagasi mobil oleh anak buah Julian. Namun saat di perjalanan, Had tersadar dan dirinya melihat sebuah alat pemadam kebakaran dan mencoba menyemprot kepada mereka. Upaya yang dilakukan Had berhasil hingga membuat mobil mereka terguling dan membuat mereka tewas semua. Had yang selamat dari kecelakaan itu, ia pun segera berlari menuju rumah dan juga dirinya menelpon ayahnya agar ayahnya lebih hati-hati karena anak buah Julian akan mendatangi ayahnya itu. Ia pun kembali ke rumah untuk menemui istri dan juga anaknya. Kejadian tersebut membuat seisi rumah Had begitu kacau. Mayat-mayat bergeletakan sehingga hal itu membuat istri dan juga anaknya begitu syok. Melihat semua kekacauan di rumahnya itu, istrinya pun nampak keheranan dengan Had. Bagaimana mungkin hanya seorang diri bisa melumpuhkan bahkan membunuh beberapa orang yang bersenjatakan api. Istrinya pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Had. Namun Had meminta istrinya itu untuk membawa anak-anak mereka ke sebuah tempat yang lebih aman. Karena bahaya mungkin saja mengintai nyawa mereka. Had juga berjanji jika dirinya masih hidup, ia akan menceritakan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah istrinya pergi dengan membawa anak-anak mereka, Had pun kembali ke dalam rumah dengan segelas minuman yang ada di tangannya. Dirinya bercerita di depan mayat penjahat tersebut bahwa dirinya adalah seorang agen FBI yang terlatih, begitu disiplin dan juga dirinya bertugas untuk membunuh setiap mafia yang kebal hukum. Hingga suatu kejadian merubah dirinya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari lembaga departemen tersebut. Setelah Had bercerita begitu panjang, semua penjahat itu pun meninggal dunia. Had memutuskan untuk membakar rumah miliknya itu dengan tujuan untuk menghilangkan semua jejak tentang kejadian tersebut, dan akhirnya Had pun meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, rupanya ayah dari Had didatangi oleh dua anak buah Julian dengan bertujuan untuk membunuhnya. Namun rupanya ayah Had telah mempersiapkan sebuah senjata. Sehingga sebelum kedua orang itu menembak dirinya, ia pun terlebih dahulu menembak kedua penjahat itu hingga meninggal dengan luka tembak di bagian dadanya. Shane kembali memperlihatkan Had di mana dirinya menemui ayah mertuanya dan juga adik iparnya. Di sini ia berniat untuk membeli gedung perusahaan milik mertuanya itu. Hal itu ia lakukan karena Had berniat untuk memodifikasi tempat itu menjadi tempat yang dipenuhi sebuah perangkap yang nantinya akan menjadi sebuah perangkap untuk Julian. Setelah tempat itu menjadi milik Had, ia pun langsung mempersiapkan semua perangkap di tempat itu. Dan dirasa semua telah siap,
Akhirnya Hat pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di mana Julian menyimpan semua uang miliknya. Hat pergi hanya seorang diri ke tempat itu, dan di sana dirinya membunuh semua penjaga di tempat itu. Hat kemudian membakar semua uang yang nilainya hampir ratusan juta dolar milik Julian. Setelah melakukan hal itu semua, Hat memutuskan untuk menemui Julian di sebuah bar. Hat bukanlah seorang yang ceroboh. Dirinya selalu memikirkan matang-matang apa yang harus ia lakukan. Meskipun dirinya hanya seorang diri menemui Julian, tapi dirinya mempersiapkan sebuah ranjau di tangannya, sehingga semua anak buah Julian tidak berani macam-macam kepadanya. Di sana Hat memberitahu Julian bahwa dirinya telah membakar semua uang miliknya. Jelas, hal itu membuat Julian marah besar. Tetapi mengingat ranjau di tangan Hat, Julian pun hanya bisa diam dan menahan semua amarahnya. Hat juga mengingatkan kepada Julian bahwa dirinya telah berurusan dengan Hat. Setelah mengobrol begitu lama, akhirnya Hat pun pergi dari tempat itu. Namun Julian yang merasa marah besar, ia pun menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar mobil Hat. Aksi dramatis yang dipenuhi ketegangan tak bisa terelakkan. Meskipun Hat sempat terpojok oleh Julian, namun akhirnya Hat pun berhasil lolos dari maut. Julian yang merasa begitu marah kepada Hat, dirinya pun mengikuti Hat sampai ke sebuah gedung, yang dimana gedung tersebut adalah gedung milik Hat yang telah dibeli dari mertuanya. Di saat sedang terbocok oleh ratusan peluru yang menghujani dirinya, tiba-tiba Harry dan juga ayahnya ikut membantu melawan Julian dan juga anak buahnya. Mereka pun dengan semangat menghabisi semua anak buah Julian tanpa ampun. Berbekal perangkap yang Hat pasang di tempat itu, akhirnya mereka pun bisa menghabisi mereka hingga di mana tersisa Julian seorang diri. Bukannya menyerah, tetapi Julian tetap saja mencoba melawan karena begitu besar ambisi di dalam tubuhnya untuk membunuh Hat. Akhirnya Julian pun mencoba melawan dengan sisa-sisa peluru yang ia miliki, meskipun dirinya tahu bahwa kesempatan menang sangatlah kecil. Rupanya Hat juga kehabisan amunisi. Hingga pada akhirnya Hat pun harus bertaruh dengan nyawanya sendiri, di mana dirinya mencoba menempelkan sebuah ranjau di sebuah kaca anti peluru dan mendorongnya ke badan Julian. Hingga akhirnya mereka berdua pun terpental dan akhirnya Julian tewas dengan luka mengenaskan. Untung saja Hat hanya mendapatkan luka kecil di tubuhnya, dan Hat sangat berterima kasih kepada ayah dan juga Harry karena mereka sudah mau membantu dirinya dalam kejadian tersebut. Scene pun beralih di mana Hat sedang diinterogasi oleh kedua detektif yang menanyakan semua kejadian atas terbunuhnya Julian, dan mereka menanyakan siapa sebenarnya dirinya. Namun tak lama kemudian, kedua detektif itu mendapatkan sebuah telepon dari atasannya. Dan anehnya, setelah mereka mendapatkan telepon itu, Hat pun terbebas dari hukuman. Dan di akhir film, terlihat Hat dan juga istrinya sedang membeli rumah baru untuk mereka tinggali. Namun tak lama kemudian, Hat pun mendapatkan sebuah telepon entah dari siapa. Rasa kecemasan dari raut muka Hat menunjukkan bahwa bahaya sedang menanti mereka. Dan film pun tamat. Mungkin segitu saja pembahasan film kali ini. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih.
Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa bertemu lagi di pembahasan film selanjutnya. Saya undur diri dan bye-bye.